Bab 986 Ular Api Bersisik Emas. Setelah gerbang kehidupan dibuka, tidak ada suara gemuruh yang terdengar. Namun, udara di sekitar arena tampak terbakar dan langsung menjadi sangat panas. Tepat setelah itu, seekor ular piton emas yang panjangnya lebih dari 300 meter melata keluar dari gerbang. Astaga, aku pernah melihat benda ini sebelumnya, itu adalah ular api bersisik emas, salah satu binatang iblis tingkat 7 yang paling kuat. Ular piton api bersisik emas tidak lebih lemah dari macan tutul petir. Gadis kecil ini sangat kuat, Akademi Harimau akan kalah. Di tengah berbagai diskusi, wajah Lei Wanjun juga menjadi sangat serius. Sebagai orang kuat di tahap tengah alam kombinasi, mustahil baginya untuk tidak mengenali ular api bersisik emas. Itu adalah eksistensi puncak di antara binatang iblis tingkat 7, jadi dia tidak bisa melawannya saat ini. Yang membuatnya semakin tertekan adalah bahwa ular piton api bersisik emas itu tidak hanya ada satu, tetapi dua. Mereka mengelilinginya dan menatapnya dengan kejam. Pada saat ini, hati Lei Wanjun tenggelam ke dasar hatinya. Jika hanya ada satu ular piton api bersisik emas, dia mungkin akan berusaha sekuat tenaga untuk bertarung. Namun, dengan dua ular di sini, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Saat dia ragu-ragu apakah akan menyerah, kedua ular piton api sisik emas membuka mulut mereka dan api dari mulut mereka melahap seluruh arena dalam sekejap mata. Sebagai binatang iblis tingkat 7, meskipun api mereka belum mencapai tingkat api bawaan, perbedaannya tidak terlalu besar. Lei Wanjun telah mengaktifkan ki asli pelindung tubuhnya secara maksimal, tetapi dia masih merasa panas dan bahkan rambutnya terbakar. Saya mengaku kalah, saya mengaku kalah. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan hal lain. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan mengakui kekalahan. Si penyihir kecil menggelengkan kepalanya dan berkata, membosankan sekali, mengaku kalah terlalu cepat, aku belum menikmati diriku sepenuhnya. Dengan itu, dia melambaikan tangannya. Kedua ular piton api bersisik emas itu berhenti dan kembali ke gerbang kehidupan. Saat ini, Lei Wanjun berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Rambutnya yang tadinya sangat rapi kini hangus terbakar. Awalnya, semua orang dari Akademi Harimau mengenakan jubah putih, tetapi sekarang jubahnya telah berubah menjadi hitam. Bersama dengan wajahnya yang menghitam, dia menyerupai burung pipit panggang. Dia tidak lagi punya muka untuk berdiri di arena, jadi dia melompat turun dan kembali ke sisi Akademi Harimau. Wasit mengumumkan kepada penonton, Akademi Kura-Kura telah memenangkan kompetisi ini. Orang-orang yang hadir terkejut dengan hasil tersebut. Ketika Akademi Kura-Kura menang melawan Akademi Rosevins, mereka mengira Akademi Kura-Kura menang karena keberuntungan. Saat ini, Akademi Kura-Kura juga mengalahkan Akademi Harimau dengan mudah, yang membuat mereka berubah pikiran. Hanya bisa dikatakan bahwa kekuatan Akademi Kura-Kura sangat kuat. Dulu, Akademi Kura-Kura selalu lemah dan dapat dengan mudah dikalahkan oleh salah satu dari 3 akademi lainnya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Akademi Kura-Kura akan menjadi begitu kuat tahun ini. Luo Dongqing sangat gembira hingga ia terus mengoceh tanpa henti. Ia berkata dengan bangga kepada Song Tian, apakah kau melihatnya, kakek Song? Ini adalah kekuatan yang mutlak. Tidak peduli seberapa tidak terduga hasilnya, kompetisi tetap harus berlanjut. Berikutnya, kompetisi keempat, Akademi Rosevins melawan Akademi Naga. Kedua tim memiliki kekuatan yang sama. Mereka telah bertarung dalam 5 ronde yang sangat sengit. Pada akhirnya, dengan mengandalkan keunggulan kandang, Rosevins Academy memenangkan kompetisi dengan skor 3-2, yang memungkinkan mereka mendapatkan kembali sebagian martabat mereka yang hilang. Namun, sebagai juara tahun lalu, Akademi Naga telah kehilangan reputasinya sekarang. Hingga saat ini, hasil kompetisi mereka sangat buruk. Menurut aturan, tidak akan ada istirahat. Kompetisi kelima, Akademi Kura-Kura melawan Akademi Naga, akan segera dimulai. Pada 4 kompetisi sebelumnya, kecuali Tortoise Academy, beberapa anggota tim dari akademi lain mengalami cedera. Namun, setiap akademi memiliki 2 pemain pengganti, yang menunjukkan pentingnya pemain pengganti saat ini. Sejauh ini, perhatian semua orang sekali lagi terfokus pada Akademi Kura-Kura. Mereka ingin melihat apakah Tortoise Academy mampu membalikkan keadaan dan benar-benar memenangkan kejuaraan. Begitu kompetisi dimulai, Qin Haodong memimpin untuk naik ke arena dan menatap orang-orang Akademi Naga sambil tersenyum. Li Mengyao memasang ekspresi jelek di wajahnya. Ada alasan lain mengapa dia mengusulkan untuk mengubah urutan kompetisi. Jika Akademi Kura-Kura menderita kekalahan besar dalam 2 kompetisi sebelumnya, dia bisa saja melanggar janjinya sebelumnya dan memimpin Akademi Naga untuk mengalahkan Akademi Kura-Kura. Namun, sekarang, situasinya benar-benar bertolak belakang dengan apa yang diharapkannya. Setelah 2 kompetisi, Akademi Kura-Kura menang dengan mudah. Bahkan dapat dikatakan bahwa mereka tidak terluka sama sekali. Pada titik ini, bahkan jika dia melanggar janjinya sebelumnya, itu tidak ada gunanya.
Dengan anggota mereka yang kalah saat ini, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan Akademi Kura-Kura. Jika mereka terus bertarung, mereka hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Tak berdaya, dia berdiri dan berteriak pada wasit yang berdiri di arena, Akademi Naga kita mengakui kekalahan dalam kompetisi ini. Setelah itu, semua penonton yang hadir terkejut. Ini adalah pertama kalinya dalam konferensi pertukaran antara 4 kerajaan, sebuah akademi mengakui kekalahan bahkan sebelum kompetisi dimulai. Secara umum, meskipun orang-orang di akademi ini lemah, mereka harus menjaga integritas mereka, seperti Akademi Kura-Kura. Meskipun mereka tahu bahwa kekuatan mereka tidak sebanding dengan lawan, mereka tetap berjuang sampai akhir. Itulah integritas sebuah akademi. Liu Hong, pangeran pertama, berkata, Yang Mulia, Anda secara langsung mengakui kekalahan tanpa harus bersaing, apakah itu pantas? Liu Xiaofu yang tadinya tampak acuh tak acuh, menjadi marah. Pada saat ini, dia menyadari sesuatu. Akademi Naga tampaknya sudah lama tahu bahwa ada sesuatu yang tidak biasa tentang Akademi Kura-Kura tahun ini. Itulah sebabnya Li Mengyao sengaja menyarankan untuk mengubah urutan kompetisi, yang menyebabkan akademinya kalah dalam kompetisi pertama. Dengan kata lain, Akademi Rosevin telah sepenuhnya didirikan oleh Akademi Naga. Li Mengyao tidak berekspresi dan berkata, Yang Mulia, kami memiliki terlalu banyak rekan setim yang cedera, kami tidak memiliki kemampuan untuk bertarung lagi, kami hanya bisa mengakui kekalahan. Menyerah di tempat diperbolehkan oleh peraturan, jadi Liu Hong tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa menuruti permintaannya. Meskipun kompetisi pertukaran belum berakhir, Akademi Kura-Kura telah memenangkan kejuaraan dengan 3 kemenangan berturut-turut. Hore, kita menang. Akademi Kura-Kura kita memenangkan kejuaraan. Di pihak Akademi Kura-Kura, yang dipimpin oleh si tua bangka, Luo Dongqing, ada gelombang sorak-sorai. Hanya Qin Haodong yang relatif tenang. Hasilnya persis seperti yang diharapkannya. Kompetisi ke-6 adalah Tiger Academy melawan Rosevins Academy. Kejuaraan tersebut telah dimenangkan oleh Tortoise Academy, sehingga para penonton tidak berminat untuk melanjutkan menonton. Pada akhirnya, Tiger Academy menang dengan skor 3-2. Hasil akhirnya adalah Akademi Kura-Kura berada di urutan pertama, Akademi Harimau di urutan kedua, Akademi Rosevins di urutan ketiga, dan juara tahun lalu, Akademi Naga berada di urutan terakhir tahun ini. Wajah Li Mengyao sangat muram. Awalnya dia mengira bahwa kejuaraan konferensi pertukaran akan menjadi milik Akademi Naga lagi, tetapi dia tidak menyangka bahwa Akademi Naga akan dihancurkan oleh Akademi Kura-Kura sedemikian rupa. Bahkan guru yang bertanggung jawab atas tim pun hilang. Dia melemparkan pandangan jahat ke arah Qin Haodong, yang wajahnya penuh dengan senyuman. Niu Cuiwa berbisik di telinga Qin Haodong, suamiku, berhati-hatilah dengan wanita itu, aku rasa dia pasti akan membalas dendam padamu. Qin Haodong tersenyum. Tidak masalah, biarkan dia melakukan apapun yang dia mau. Li Tianba telah terbunuh olehnya. Dia tidak percaya bahwa Akademi Naga dapat membuat masalah lagi. Selain itu, setelah kompetisi, dia akan kembali ke Akademi Kura-Kura dalam beberapa hari. Kompetisi telah usai. Setelah Liu Zhaoji berbicara, ia mulai memberikan penghargaan kepada para pemenang. Seperti yang dijanjikan, hadiahnya adalah kristal abadi tingkat rendah. Semua anggota Akademi Kura-Kura berdiri di podium bersama. Sebagai pemimpin, Qin Haodong berdiri di depan. Anak muda, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, selamat atas kemenanganmu sebagai juara pertama. Liu Zhaoji tersenyum, tetapi hatinya sangat sakit. Dia mengira Akademi Rosevins kemungkinan besar akan menang tahun ini. Tanpa diduga, kristal abadi ini diambil oleh Akademi Kura-Kura. Dia menyerahkan kristal abadi kepada Qin Haodong dan berkata dengan santai, anak muda, ini adalah hal yang baik, ini dapat membantu orang meningkatkan kultivasi mereka dengan cepat, saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda akan mendistribusikan kristal abadi ini. Sebagai seorang raja, orang ini sangat licik. Dia mencoba untuk menimbulkan perpecahan. Dalam pandangan Liu Zhaoji, kemenangan Akademi Kura-Kura sebagai juara adalah sebuah keberuntungan. Akan terjadi pertikaian internal di antara rekan satu tim Akademi Kura-Kura karena hadiah yang begitu mahal. Yang mengejutkannya, Tu Jiao adalah orang pertama yang berbicara. Hadiah itu milik pemimpin kita, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Begitu dia berbicara, yang lain ikut bicara. Iya, kristal abadi ini milik pemimpin kami, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Di mata orang-orang ini, bantuan yang diberikan Qin Haodong jauh lebih besar daripada kristal abadi. Tanpa bantuan Qin Haodong, kultivasi mereka tidak akan meningkat secepat ini, apalagi memenangkan kejuaraan konferensi pertukaran tahun ini. Hanya mata Yuan Ren yang berkilat enggan. Sayangnya, dia hanya pemain pengganti yang bahkan tidak ikut bertanding dan dia yang paling lemah, jadi dia tidak punya hak untuk berbicara.
Melihat semua orang sangat menghormati Qin Haodong sehingga bahkan satu kristal abadi tidak dapat membangkitkan keinginan mereka, mata Liu Zhaoji berkilat terkejut. Dia tidak tahu apa yang begitu hebat tentang pemuda ini. Bagaimana dia bisa memiliki prestise yang begitu besar? Juara kedua dan ketiga juga mendapat hadiah, tetapi hadiahnya tidak seberharga kristal abadi tingkat rendah. Li Mengyao berdiri di ujung barisan. Awalnya, Akademi Kura-Kura seharusnya dipermalukan saat tiga akademi teratas mendapat hadiah. Namun, Akademi Naga harus menanggung penghinaan sebagai gantinya. Untungnya, kompetisi telah berakhir. Liu Zhaoji berkata, selanjutnya, silakan ikuti orang-orang kami ke mata air roh Rosevins. Kalian akan tinggal di luar mata air malam ini dan masuk untuk menyerap ki roh besok pagi. Pada titik ini, dia melirik Niu Chuiwa dan He Ziwei, yang berada di sebelah Qin Haodong, dan berkata, anak muda, apakah mereka berdua orang kepercayaanmu? Qin Haodong mengangguk dan berkata, ya, tapi mereka bukan siswa Akademi Kura-Kura. Liu Zhaoji tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, kamu juga juara tahun ini, aku akan memberimu perlakuan istimewa, kamu bisa membawa kedua teman ini bersamamu. Awalnya, He Ziwei dan Niu Chuiwa sangat menyesal karena tidak dapat memasuki mata air roh burung Rosevins. Oleh karena itu, mereka langsung bersorak setelah mendengar kata-kata Liu Zhaoji. Dengan kultivasinya yang tinggi, Niu Chuiwa tidak terlalu tertarik pada mata air roh burung kenari. Yang ia pedulikan adalah kebersamaan dengan suaminya. Qin Haodong merasa ada yang tidak beres. Namun, dia tidak tahu apa masalahnya. Dia berkata dengan sopan, terima kasih, Yang Mulia. Kemudian, di bawah pimpinan Pangeran Pertama Liu Hong, anggota Akademi Kura-Kura, Akademi Harimau, dan Akademi Rosevins terbang ke sisi barat kota Rosevins. Itu adalah arah mata air roh Rosevins. Mata air rohani Rosevins tidak jauh dari kota Rosevins. Sekitar 2 jam kemudian, orang-orang ini tiba di pinggiran mata air. Saat ini, kerajaan sudah lama membuat persiapan dan mendirikan tenda di sini. Semua orang tidur di sini dan bersiap memasuki musim semi besok pagi. Meskipun hanya berada di pinggiran mata air roh Rosevins, ki roh di sini jauh lebih kaya daripada di tempat lain. Pohon, bunga, dan tanaman sangat rimbun. Setelah makan malam, Niu Chuiwa menggandeng tangan Qin Haodong dan berkata, suamiku, tempat ini indah sekali, bagaimana kalau kita jalan-jalan? Qin Haodong setuju, dan mereka berdua berjalan keluar sambil bergandengan tangan. Bab 987 Rumput Penyelamat Roh. Hari sudah sore. Namun, bulan di langit tampak sangat terang. Cahaya bulan yang terang menyelimuti seluruh hutan dan gunung dengan warna keperakan. Hutan di pegunungan itu lebat. Ada formasi batu aneh di mana-mana. Mereka berjalan di udara dan sama sekali tidak peduli dengan apa yang ada di bawah kaki mereka. Mereka tampak seperti pasangan biasa yang sedang berjalan-jalan. Di sini sangat indah. Niu Chuiwa memegang lengan Qin Haodong dan menyandarkan kepalanya di bahunya. Suamiku, aku ingin sekali bersamamu selamanya. Qin Haodong hanya bisa memilih untuk tetap diam saat ini. Pihak lain adalah tetua pertama dari Sekte Raja Hantu. Siapa yang tahu kapan dia akan mendapatkan kembali ingatannya dan kapan dia akan menghunus pedangnya terhadapnya. Niu Chuiwa mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan mata besarnya yang indah. Kemudian, dia berkata, suamiku, mengapa kamu tidak berbicara, apakah kamu tidak menyukaiku? Tidak, aku sangat menyukaimu. Kata-kata Qin Haodong tulus. Selama mereka bersama, Niu Chuiwa telah memberikan begitu banyak padanya. Mustahil baginya untuk tidak menyukainya. Namun, yang disukainya adalah Niu Chuiwa yang sekarang, bukan mantan tetua pertama Sekte Raja Hantu. Dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Niu Chuiwa tersenyum manis, tetapi kemudian berkata dengan nada menyedihkan, mengapa aku selalu merasa bahwa kamu akan meninggalkanku, kamu jelas-jelas ada di sampingku, jadi mengapa aku merasa seperti itu? Qin Haodong berkata, iya, itu semua ada di pikiranmu. Baiklah. Niu Chuiwa mengangguk. Tiba-tiba, dia menunjuk ke sebuah tebing dan berkata, suamiku, aku suka bunga itu, bisakah kamu memetiknya untukku? Qin Haodong mengikuti jarinya dan melihat tebing tinggi di depannya. Tidak ada apa-apa selain tanaman kuning di tebing curam itu. Berbeda dengan tanaman biasa, tanaman ini memiliki batang dan daun berwarna kuning serta bunga kecil berwarna hijau. Terlebih lagi, warna hijau seperti ini sangat langka dan tidak cerah. Suamiku, kumohon kelihatannya istimewa, aku sangat menyukainya. Dengan kultivasi Niu Chuiwa, dia hanya perlu melambaikan tangannya untuk memetik bunga ini. Namun, dia tidak berbeda dengan gadis-gadis pada umumnya. Dia berharap orang yang dicintainya dapat memberikan bunga ini kepadanya sebagai hadiah. Qin Haodong terbang ke tepi tebing dan mengulurkan tangannya untuk memetik tanaman kuning itu dengan hati-hati. Tiba-tiba,
Ada kilatan kegembiraan di matanya. Rumput penyegar roh. Rumput penyelamat roh adalah ramuan yang sangat langka. Efek terbesarnya adalah kemampuannya untuk memperbaiki roh yang rusak. Jenis tanaman ini biasanya tumbuh di tempat yang kaya akan ki spiritual dan elemen api, sehingga jarang terlihat di tempat umum. Lingkungan di sebelah mata air spiritual Rosevins kebetulan memenuhi kedua kondisi ini. Setelah memastikan bahwa itu adalah rumput penyembuh roh, Qin Haodong merasa sangat gembira. Dengan itu, rohnya yang terluka dapat pulih dengan cepat. Niu Cuihua juga terbang ke sisi Qin Haodong dan berkata dengan penuh harap, "Ada apa, suamiku? Cepat taruh di kepalaku." Qin Haodong tidak menyebutkan bahwa tanaman ini adalah rumput penyembuh roh. Meskipun dapat menyembuhkan roh yang rusak, dia tidak berani menggunakannya pada Niu Cuihua. Kalau dia benar-benar menyembuhkan jiwa wanita itu, ingatannya akan kembali. Kalau begitu, dia akan mendapat masalah besar. Dia memetik bunga hijau itu dan dengan hati-hati menyelipkannya ke rambut Niu Cuihua. Pada saat yang sama, dia diam-diam menyingkirkan tangkai dan daunnya dan berniat menggunakannya untuk memperbaiki jiwanya yang rusak saat dia kembali. Niu Cuihua berdiri di sana dengan tenang. Ketika Qin Haodong selesai, dia berkata dengan gembira, "Suamiku, apakah aku terlihat cantik dengan bunga ini?" "Indah, sangat indah," kata Qin Haodong tulus. Niu Cuihua memiliki wajah yang halus dan menawan, kulit putih, dan rambut hitam panjang. Dihiasi dengan bunga hijau ini, dia tampak sangat cantik. "Baguslah aku terlihat cantik, aku akan selalu memakainya di kepalaku. Saat aku melihatnya, aku akan teringat padamu, suamiku." Setelah itu, ia membentuk suatu formasi pada bunga tersebut, yang akan menjaga bunga tersebut agar terus mekar abadi. "Suamiku, aku sangat cantik, kenapa kamu tidak menciumku?" Merasakan kasih sayang yang mendalam dari Niu Cuihua, Qin Haodong menundukkan kepalanya dan menciumnya. Bibir mereka saling menempel. Setelah beberapa saat, bibir mereka perlahan terpisah. Wajah Niu Cuihua memerah, seperti seorang istri yang malu-malu. Setelah itu, mereka berkeliling sebentar di pegunungan. Melihat malam mulai gelap, mereka kembali ke perkemahan untuk tidur. Qin Haodong kembali ke tendanya dan mengeluarkan rumput penyegar roh. Setelah memurnikannya dengan sederhana, dia menelannya. Tak lama kemudian, ada perasaan sejuk di otaknya. Setelah beberapa saat, ia mencoba berkomunikasi dengan pagoda 7 tingkat. Dalam sekejap, sosoknya menghilang dari tempatnya berdiri. Ia telah memasuki lantai 7 pagoda. "Baiklah, sepertinya jiwaku yang terluka sudah pulih." Qin Haodong sangat senang. Pagoda 7 tingkat dapat menyelamatkannya di saat kritis. Itu benar-benar hal yang baik baginya. Setelah memastikan bahwa jiwanya telah pulih, ia kembali ke tenda untuk tidur. Keesokan paginya, Qin Haodong tiba-tiba terbangun dengan kaget. Entah mengapa, ia merasakan firasat buruk di hatinya. Tepat pada saat ini, seseorang di luar berteriak, "Orang-orang dari Akademi Kura-Kura, keluar." Qin Haodong langsung mengenali suara Li Mengyao. Apa maksudnya? Apakah wanita ini gila? Bagaimana dia bisa datang ke sini dan membuat masalah untuknya? Secara logika, Akademi Naga berada di posisi keempat dan tidak memiliki kualifikasi untuk datang ke mata air spiritual Rosevins. Mengapa dia ada di sini? Qin Haodong penuh dengan keraguan. Dia membuka pintu dan berjalan keluar. Pada saat yang sama, Luo Dongqing, penyihir kecil, dan yang lainnya juga berjalan keluar dan berdiri berdampingan. Ketika dia keluar, dia menemukan bahwa orang-orang dari Akademi Kura-Kura dikelilingi oleh hampir 100 orang. Yang terlemah dari mereka berada pada tahap awal alam kombinasi. Orang-orang dari Kerajaan Naga berdiri tepat di depan mereka. Selain Li Mengyao dan rekan satu timnya, ada 2 orang pria tua. Keduanya memancarkan momentum yang kuat, yang menunjukkan bahwa mereka adalah master pada tahap Grand Completion Realm. Di sekitar mereka, Liu Hong, Liu Xiaofu dari Kerajaan Rosevins, dan Song Tian dari Kerajaan Harimau juga menatap mereka dengan pandangan bermusuhan. Selain orang-orang itu, ada sekitar 100 penjaga dari berbagai kerajaan. Melihat situasi ini, Luo Dongqing bertanya dengan cemberut, "Semuanya, apa artinya ini?" Liu Hong berkata, "Direktur Luo, aku ingin bertanya padamu, kapan Akademi Kura-Kuramu berkolusi dengan orang-orang dari Sekte Raja Hantu?" Luo Dongqing berkata, "Kamu bicara omong kosong, Akademi Kura-Kura kami selalu jujur, mengapa kamu berkata begitu?" Qin Haodong tidak punya waktu untuk memberitahunya bahwa Niu Cuihua adalah tetua pertama Sekte Raja Hantu, jadi dia tidak mengetahuinya. "Benarkah?" Liu Hong berkata kepada Li Mengyao, "Yang mulia, jelaskan masalahnya dengan jelas." Li Mengyao melangkah maju 2 langkah, menunjuk ke arah Niu Cuihua, dan berkata, "Beranikah kau mengatakan bahwa dia bukan anggota Sekte Raja Hantu?" Hati Qin Haodong hancur. Dia menyadari apa masalahnya. Hari itu, ketika Niu Cuihua menyerang Li Tianba, dia menggunakan jurus andalan Sekte Raja Hantu, Cakar Hantu Netherworld.
Li Mengyao pasti telah menemukan masalahnya saat itu. Namun, wanita ini sangat licik. Dia tidak membuat pengumuman publik saat itu. Sebaliknya, dia memanggil dua master di tahap Grand Completion Realm dari Dragon Kingdom dan membuat persiapan yang cukup sebelum datang untuk membuat masalah bagi Tortoise Academy. Tebakannya benar sekali. Karena Li Tianba tidak sebanding dengan Niu Cuihua, Li Mengyao mengirim berita itu kembali ke Kerajaan Naga hari itu dan segera memanggil dua orang ahli di tahap alam penyempurnaan agung, Li Tianquo dan Li Tianxiong. 2 hari setelah hilangnya Li Tianba, dia yakin bahwa hilangnya Li Tianba pasti ada hubungannya dengan Sekte Raja Hantu, jadi dia diam-diam mencari pangeran pertama Liu Hong dan memberitahunya tentang masalah ini. Kemudian, ketiga kerajaan bergabung untuk menghadapi Akademi Kura-Kura. Luo Dongqing berkata dengan wajah bingung, bagaimana dia bisa menjadi anggota Sekte Raja Hantu. Direktur Luo, berhentilah berpura-pura, kata Li Mengyao dengan ekspresi muram. Hari itu, dia menggunakan cakar hantu Netherworld untuk mengalahkan wakil direktur kita, Li Tianba. Siapa lagi yang bisa menggunakan cakar hantu Netherworld selain orang-orang dari Sekte Raja Hantu? Luo Dongqing tidak tahu bagaimana menghadapinya, dia menoleh dan menatap Qin Haodong dan Niu Cuihua. Melihat begitu banyak orang yang mengincarnya, Niu Cuihua memegang lengan Qin Haodong dan berkata, suamiku, apa yang mereka bicarakan, apa hubungannya denganku? Qin Haodong sedang memikirkan cara mengatasinya. Dia tahu bahwa krisis hari ini memang akan sulit baginya untuk diselesaikan. Jika itu hanya tentang dirinya dan Niu Cuihua, dia tidak perlu terlalu berhati-hati. Namun, itu melibatkan reputasi seluruh Akademi Kura-Kura. Dia tidak berani bertindak gegabah. Jika Akademi Kura-Kura dipastikan memiliki hubungan dengan Sekte Raja Hantu, maka Akademi Kura-Kura tidak akan bisa lagi eksis di seluruh benua Lingwu. Terlebih lagi, pihaknya jelas-jelas dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jika dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, Luo Dongqing, penyihir kecil, dan yang lainnya akan terlibat. Li Mengyao menatapnya dan mencibir, Qin Haodong, beri aku penjelasan, siapa wanita ini? Tu Jiao Jiao, Murong Jinghong, dan yang lainnya sangat jelas tentang identitas Niu Cuihua. Melihat bahwa Niu Cuihua akan terungkap sebagai tetua pertama Sekte Raja Hantu, mereka tidak dapat menahan perasaan gugup. Qin Haodong ragu sejenak dan berkata, dia adalah wanitaku, dia tidak ada hubungannya dengan siapapun di Akademi Kura-Kura. Maksudnya, kamu satu-satunya yang berkolusi dengan Sekte Raja Hantu. Li Mengyao hanya membenci Qin Haodong sekarang. Dia tidak memiliki banyak kebencian terhadap orang lain di Akademi Kura-Kura. Dia berkata kepada Luo Dongqing, Direktur Luo, saya yakin kalian semua tidak tahu apa-apa, sekarang, silakan minggir, bahkan jika Anda tidak ingin berpartisipasi dalam pengepungan Sekte Raja Hantu, jangan keluar dan membuat masalah. Luo Dongqing berkata dengan wajah cemas, bagaimana mungkin, tidak mungkin murid Akademi Kura-Kura kita berkolusi dengan Sekte Raja Hantu. Dia menatap Qin Haodong dan berkata, wah, apa yang terjadi, cepat selesaikan masalah ini. Qin Haodong menatap Niu Cuihua yang memeluknya erat. Saat ini, sebagai seorang pria, dia tidak bisa meninggalkan wanita ini. Dia berkata, Direktur, masalah ini tidak dapat dijelaskan dengan beberapa kata, saya bertanggung jawab atas tindakan saya sendiri, ini tidak ada hubungannya dengan Akademi Kura-Kura. Luo Dongqing masih berkata dengan tidak percaya, bagaimana mungkin, gadis ini tidak mungkin dari Sekte Raja Hantu, kan, apakah ada kesalahpahaman? Direktur Luo, dia sudah mengakuinya, tidak ada kesalahpahaman, saya harap Anda tidak akan ikut campur. Li Mengyao melambaikan tangannya di belakangnya. Para tetua, minggir. Li Tianxiong dan Li Tianquo bersiap, begitu mendengar perintah Li Mengyao, mereka langsung menerkam Qin Haodong dan Niu Cuihua. Keduanya telah mencapai puncak tahap awal alam penyelesaian agung. Tidak ada satupun dari mereka yang lebih lemah dari Niu Cuihua. Mereka menyerang Niu Cuihua pada saat yang sama dengan momentum yang hebat. Niu Cuihua menarik Qin Haodong di belakangnya dan berkata, suamiku, cepat pergi. Setelah itu, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menggunakan Netherworld Ghost Claw lagi. Cakar besar itu menahan serangan dari dua master di tahap Grand Completion Realm. Karena berhadapan dengan dua orang, tentu saja dia tidak bisa memperoleh keuntungan apapun. Setelah 2 kali benturan keras, Niu Cuihua mundur lebih dari selusin langkah berturut-turut. Darah mengucur dari sudut mulutnya. Jelas, dia menderita luka dalam konfrontasi ini. Bab 988 Wanitaku. Qin Haodong bergegas berlari untuk memeluknya dan berkata dengan khawatir, bagaimana kabarmu, apakah kamu baik-baik saja? Niu Cuihua menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Secercah rasa puas diri muncul di sudut mulut Li Mengyao. Ia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, kalian semua melihatnya, apakah aku benar?
Cakar Hantu Netherworld adalah jurus yang hanya bisa digunakan oleh orang-orang dari Sekte Raja Hantu. Dilihat dari kultivasinya, posisinya jelas tidak rendah di Sekte Raja Hantu. Keheranan melintas di wajah Luo Dongqing. Dia sangat mengenal gerakan Sekte Raja Hantu ini. Setelah melihat gerakan Niu Cuihua, dia dapat mengetahui bahwa wanita ini berasal dari Sekte Raja Hantu. Pada saat yang sama, dia juga sangat bingung. Bagaimana Qin Haodong bisa terlibat dengan wanita dari Sekte Raja Hantu ini? Sedikit kekejaman terpancar di wajah Liu Hong. Ia berkata kepada semua orang yang hadir, orang-orang Sekte Raja Hantu harus dibunuh. Wanita ini berasal dari Sekte Raja Hantu. Bunuh dia. Qin Haodong telah berkolusi dengan wanita dari Sekte Raja Hantu, dia juga harus dibunuh, biarkan keempat kerajaan kita bergabung untuk membunuh mereka bersama-sama. Bunuh mereka, semua orang dari Sekte Raja Hantu harus dibunuh. Dia berkolusi dengan anggota Sekte Raja Hantu di usia yang begitu muda, dia pasti akan menjadi penjahat di masa depan, bunuh dia dengan cepat. Selain orang-orang dari Akademi Kura-Kura, semua orang yang hadir berteriak-teriak minta dia mati. Ada secercah kegembiraan di mata Yuan Ren. Dia hanya pemain pengganti dalam konferensi pertukaran ini dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertanding di arena. Dia sangat membenci Qin Haodong. Dia mencibir dalam hatinya, Qin Haodong, apa yang bisa kamu lakukan kali ini, berkolusi dengan Sekte Raja Hantu, bahkan kakek Luo tidak dapat membantumu. Li Mengyao berteriak dengan tegas, minggir. Setelah itu, dia dan anak buahnya hendak mengepung Qin Haodong dan Niu Cuihua. Meskipun Niu Cuihua kuat, pihak lain memiliki 3 master di tahap Grand Completion Realm dan banyak sekali master di tahap Combination Realm. Akademi Kura-Kura bersedia membantu Qin Haodong dan Niu Cuihua tetapi tidak dapat melakukannya. Sang penyihir kecil menangis dengan cemas, kakek, kita tidak bisa melihat adik kecilku diganggu oleh orang-orang ini. Setelah memikirkannya, dia akhirnya berkata, gadis kecil, kamu harus bersikap baik. Ini terkait dengan Sekte Raja Hantu, jadi Akademi Kura-Kura kami tidak dapat membantu. Tunggu sebentar. Pada saat ini, Murong Jinghong berdiri dan berkata, semuanya, aku ingin menjelaskan ini kepada kalian, Qin Haodong jelas-jelas dirugikan, dia tidak ada hubungannya dengan Sekte Raja Hantu. Li Mengyao berkata dengan nada mencibir di wajahnya, masalahnya sudah jelas, apalagi yang harus kamu katakan. Saya hanya ingin menjelaskannya. Murong Jinghong tampak acuh tak acuh, tetapi sebenarnya dia sangat cerdas. Dia tahu betul bahwa situasi hari ini sangat serius. Untuk melindungi Qin Haodong, dia harus mengatakan yang sebenarnya. Kemudian, dia memberikan penjelasan singkat mengenai seluruh masalah di mana Qin Haodong dibawa pergi oleh tetua pertama Sekte Raja Hantu. Saya rasa kalian semua tahu dengan jelas, itulah yang terjadi, adik laki-laki saya Qin Haodong tidak ada hubungannya dengan Sekte Raja Hantu, sebaliknya, dia tidak bisa berdamai dengan Sekte Raja Hantu. Setelah mendengar itu, semua orang terkejut. Apa yang dikatakan Murong Jinghong bahkan lebih aneh daripada sebuah cerita, tetapi mereka tidak dapat menemukan kekurangannya. Niu Cuihua mengaitkan jarinya dengan jari Qin Haodong. Setelah mendengar penuturan Murong Jinghong, dia berkata dengan gugup, suamiku, apakah yang dia katakan itu benar? Apakah aku benar-benar tetua pertama Sekte Raja Hantu? Apakah kamu benar-benar bukan suamiku? Apakah aku bukan istrimu? Pada saat ini, dia sangat gugup dan tubuhnya sedikit gemetar. Bahkan ketika dia menghadapi 2 master di tahap Grand Completion Realm, dia tidak seperti ini. Di matanya, Qin Haodong adalah seluruh dunianya, tetapi sekarang seluruh dunianya tampak hancur berantakan. Semuanya adalah kebohongan. Melihat matanya yang sedih, Qin Haodong tidak tahan mengatakan sesuatu yang akan menyakitinya. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Bagaimanapun, selama mereka bersama, Niu Cuihua selalu bersikap tulus padanya dan memperlakukannya dengan sangat baik. Li Mengyao berpikir sejenak dan berkata, mungkin apa yang kau katakan itu benar, tetapi Qin Haodong dan wanita dari Sekte Raja Hantu bekerja sama untuk membunuh direktur asosiasi kita, Li Tianba. Mereka harus membayar atas apa yang telah mereka lakukan. Dia yakin bahwa kematian Li Tianba ada hubungannya dengan Qin Haodong dan Niu Cuihua. Tepat pada saat ini, mata Niu Cuihua yang berkaca-kaca memancarkan ketegasan. Dia mendorong Qin Haodong dan berkata, Li Tianba dibunuh olehku, itu tidak ada hubungannya dengan Qin Haodong, jika kamu ingin membalas dendam, datanglah padaku sendiri. Li Mengyao berkata, aku tidak percaya kamu melakukan ini sendirian. Niu Cuihua berkata, mengapa kamu tidak percaya itu? Qin Haodong baru saja berada di tahap tengah alam kombinasi, bagaimana dia bisa menjadi lawan dari seorang master di tahap alam penyempurnaan agung, akulah yang membunuh Li Tianba. Melihat tetua pertama Sekte Raja Hantu ingin mengorbankan dirinya untuk melindungi Qin Haodong, Luo Dongqing diam-diam terkejut. Pada saat kritis ini, dia tentu saja harus bangkit untuk melindungi Qin Haodong. Dia berkata, semua orang, kita semua adalah pejuang, tentu saja,
kita tahu bahwa seorang master di tahap alam kombinasi tidak dapat melukai seorang master di tahap alam penyempurnaan agung, jadi saya pikir kata-kata ini dapat dipercaya. Yang lain mengangguk satu demi satu. Meskipun banyak orang tidak menyukai Qin Haodong, jelas bahwa seseorang di tahap alam kombinasi tidak dapat menghancurkan ki sejati pelindung tubuh dari seorang master di tahap alam penyempurnaan agung sama sekali. Li Mengyao tampak galak. Karena wanita itu mengatakan bahwa dia melakukannya sendiri, mari kita bunuh dia terlebih dahulu untuk membalas dendam pada asisten direktur. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya. Li Tianxiong dan Li Tianquo menerkam Niu Chuihua lagi. Liu Xiaofu ragu-ragu sejenak dan akhirnya bergabung dalam pertempuran. Mereka bertiga bekerja sama untuk menyerang Niu Chuihua. Niu Chuihua menatap tajam ke arah Qin Haodong, lalu mengangkat tangannya dan mendorongnya hingga puluhan meter. Dia berbalik dan bergegas menuju ketiga orang itu. Melihat sorot matanya, Qin Haodong merasa hatinya seperti teriris pisau. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, pengakuannya bahwa dia berasal dari Sekte Raja Hantu tidak dapat disangkal. Ketika keempat master di tahap Grand Completion Realm bertarung, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa warna langit dan bumi berubah. Gelombang udara yang besar mendorong semua orang sejauh 100 meter. Dalam hal kekuatan, Li Tianxiong, Li Tianquo, dan Liu Xiaofu memiliki keunggulan mutlak. Namun, mereka semua tahu betapa mengerikannya serangan dari seorang master yang sedang sekarat di tahap Grand Completion Realm. Serangan itu akan melukai mereka dengan serius. Oleh karena itu, mereka semua berhati-hati dan tidak terburu-buru untuk melancarkan serangan terakhir, tetapi perlahan-lahan menghabiskan kekuatan Niu Chuihua. Saat pertarungan berlangsung, luka-luka Niu Chuihua semakin parah. Dia memuntahkan beberapa teguk darah berturut-turut. Wajahnya menjadi semakin pucat. Jubahnya robek oleh ki yang kuat. Rambutnya berantakan. Dia tampak menyedihkan, tetapi masih menyimpan jejak kekejaman. Saat itu, Li Tianxiong meninju wajahnya. Niu Chuihua menoleh untuk menghindari pukulan ini. Sayangnya, dia masih agak lambat. Angin kencang meniup bunga hijau di rambutnya. Bunga itu jatuh ke tanah lebih dari 10 meter jauhnya. Yang lain menganggap itu masalah tidak penting, tapi ekspresi Niu Chuihua berubah drastis. Dengan teriakan melengking, dia tiba-tiba menerkam bunga hijau itu dan bahkan mengabaikan serangan telapak tangan Li Tianquo di belakangnya. Ketika dia meraih bunga hijau itu, telapak tangan Li Tianquo mendarat dengan kuat di punggungnya. Niu Chuihua membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk besar darah. Sayangnya, bunga di tangannya berubah menjadi merah tua. Namun, dia tampak linglung dan mengabaikan lukanya. Dia menangis dengan sedih, "Bungaku, tak seorang pun dari kalian dapat menyakitinya, itu bungaku." Lalu, yang membuat semua orang terkejut, dia langsung memasukkan bunga itu ke mulutnya dan menelannya. "Ini bungaku, bahkan jika aku mati, tak seorang pun dapat menyakitinya." Setelah itu, dia tersenyum pahit dan menatap Qin Haodong dengan kesedihan dan nostalgia di matanya. Semua yang dilakukannya, bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya, adalah untuk melindungi Qin Haodong, orang yang dicintainya. Melihat pemandangan di depan mereka, Tu Jiao, Fang Qionger, dan gadis-gadis lainnya terharu hingga menangis. Meskipun wanita di hadapan mereka adalah tetua pertama Sekte Raja Hantu, namun rasa sayangnya yang tulus kepada Qin Haodong sungguh menyentuh. "Pergilah ke neraka." Memanfaatkan kesempatan ini, Li Tianxiong tiba-tiba mengeluarkan belati berkilau dan menusukkannya ke jantung Niu Chuihua. Pada saat yang sama, Li Tianquo hendak memukul punggung Niu Chuihua dengan telapak tangannya. Qin Haodong berdiri di sana dengan linglung. Segala sesuatu yang terjadi antara dirinya dan Niu Chuihua terputar dalam benaknya seperti film. "Suamiku, apakah kamu mencintaiku? Aku sangat mencintaimu. Suamiku, aku sangat takut, aku takut kamu akan meninggalkanku suatu hari nanti. Suamiku, bisakah kamu memilihkannya untukku? Tolong, kelihatannya istimewa, aku sangat menyukainya." Tepat pada saat itu, dia merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Dia tidak tega melihat wanita ini mati demi dirinya, entah dia Niu Chuihua atau tetua pertama Sekte Raja Hantu. Memikirkan hal ini, Qin Haodong membuat keputusan. Dengan sebuah pikiran, dia menggunakan teknik perpindahan Kimen. Melihat belati di tangannya hendak menusuk jantung wanita itu, Li Tianxiong merasa sangat senang. Li Tianba adalah saudaranya. Sekarang dia akhirnya bisa membalaskan dendam saudaranya. Tepat pada saat ini, pemandangan di depannya berubah. Tiba-tiba, Niu Chuihua menghilang. Belatinya meleset dari sasarannya. Dia menemukan Niu Chuihua berada 100 meter darinya. Apa yang telah terjadi? Sebelum dia sempat menyadari apa yang terjadi, Qin Haodong sudah memeluk Niu Chuihua. Kemudian, dia menghindar dan berusaha sekuat tenaga menghindari serangan telapak tangan Li Tianquo. Dia berhasil menghindari serangan telapak tangan itu. Namun,
Li Tianquo adalah seorang ahli di tahap Grand Completion Realm. Angin dari serangan telapak tangan ini masih mengenai punggungnya. Qin Haodong merasa dadanya seperti terbakar dan memuntahkan seteguk darah. Dia tidak berani berhenti sama sekali. Dengan sebuah pikiran, dia bersembunyi di pagoda 7 tingkat bersama Niu Cuihua. Apa yang terjadi? Di mana mereka? Li Tianxiong dan yang lainnya terkejut. Bagaimana bisa Qin Haodong dan Niu Cuihua tiba-tiba menghilang? Mereka menyebarkan kesadaran ilahi mereka dan mencari di area dalam jarak 1 kilometer, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan Qin Haodong dan Niu Cuihua. Sial, cari, kita tidak bisa membiarkan mereka kabur, bahkan jika mereka sudah mati, kita harus menemukan mayat mereka. Li Mengyao memerintahkan para penjaga di belakangnya. Para penjaga ini segera mulai mencari di area seluas 5 kilometer di sekitarnya. Meskipun sebelumnya Murong Jinghong telah menjelaskan atas nama Qin Haodong, Li Mengyao menduga bahwa pria ini tidak akan pernah melihat Niu Cuihua mati. Dia pasti akan mengambil inisiatif untuk menyelamatkan Niu Cuihua. Semuanya berjalan sesuai rencana Li Mengyao. Sayangnya, hasil akhirnya berubah. Sekarang Qin Haodong dan Niu Cuihua telah menghilang. Tidak ada yang tahu di mana mereka bersembunyi. Pada saat yang sama, dia memiliki firasat buruk di hatinya. Jika dia tidak bisa membunuh Qin Haodong dan Niu Cuihua hari ini, dia khawatir Qin Haodong dan Niu Cuihua akan membalas dendam padanya di masa mendatang. Liu Hong menatap Luo Dongqing. Direktur Luo, muridmu benar-benar berkolusi dengan wanita dari Sekte Raja Hantu. Melihat Qin Haodong telah melarikan diri, Luo Dongqing menghela napas lega. Ia berkata, sayang sekali, aku tidak bisa berbuat apa-apa, sebenarnya, murid ini baru saja bergabung dengan akademiku, aku tidak tahu banyak tentangnya. Li Mengyao berkata, ngomong-ngomong, dia adalah murid akademimu, jadi kamu pasti tahu sesuatu tentangnya, bagaimana mungkin mereka bisa kabur sekarang. Luo Dongqing tidak tahu tentang pagoda 7 tingkat. Namun, penyihir kecil Luo Hongying dan yang lainnya mengetahuinya. Terlebih lagi, mereka telah memasukinya lebih dari sekali. Pada saat ini, Tu Jiao Jiao berkata, aku tahu kemana mereka pergi. Bab 989 Niu Cuihua benar-benar memiliki saudara laki-laki. Penyihir kecil berteriak dengan tergesa-gesa, Kakak Jiao Jiao, apa yang akan kau lakukan, bagaimana kau bisa mengkhianati adikku? Liu Hong, pangeran pertama, berkata dengan marah, Qin Haodong sekarang berkolusi dengan wanita dari Sekte Raja Hantu, apakah kamu akan menutupinya? Yang mulia benar, karena Qin Haodong memiliki hubungan dengan orang dari Sekte Raja Hantu, kita tidak perlu menyembunyikan apapun untuknya, kata Tu Jiao Jiao sambil diam-diam mengedipkan mata pada penyihir kecil. Kemudian, dia berkata kepada orang-orang yang hadir, Qin Haodong pernah memberitahu kami bahwa dia memiliki kemampuan untuk memindahkan dirinya sejauh 50 km. Namun, kemampuan ini menghabiskan banyak vitalitas sejati, bahkan jika mengorbankan vitalitas sejati Natal. Secara umum, dia tidak akan menggunakannya kecuali tidak ada pilihan lain. Li Mengyao berkata dengan tidak percaya, teleportasikan dirinya sejauh 50 km, benarkah yang kau katakan, kurasa bahkan seorang master di tahap Grand Completion Realm tidak dapat melakukan itu. Tu Jiao Jiao tidak memiliki kesan yang baik terhadap Li Mengyao dan berkata dengan dingin, aku sudah memberitahumu, kamu bisa memilih untuk tidak mempercayaiku. Penyihir kecil mengerti apa yang Tu Jiao Jiao coba lakukan. Dia menghela napas lega. Lalu, dia berkata, percaya atau tidak, kami sudah memberitahumu. Dari lubuk hatinya, Li Mengyao tidak mempercayai Tu Jiao Jiao dan yang lainnya. Namun, selain teleportasi semacam ini, dia benar-benar tidak dapat menemukan alasan hilangnya Qin Haodong dan Niu Cuihua. Setelah berdiskusi dengan Liu Hong, dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, perluas area pencarian segera, kita harus menemukan mereka. Liu Hong berkata kepada orang-orang dari 4 akademi, semuanya, saya minta maaf, peristiwa besar seperti ini terjadi hari ini, Sekte Raja Hantu tiba-tiba muncul, jadi penggunaan mata air roh Rosevins akan ditangguhkan, silakan kembali dulu. Tak seorang pun keberatan dengan hal ini. Mereka semua pergi. Penyihir kecil berkata, Kakak Jiao Jiao, kamu sangat pintar, kamu tahu cara mengalihkan perhatian mereka. Tu Jiao Jiao berkata, tidak ada cara lain, kamu juga tahu kekurangan pagoda 7 tingkat, jika kita tidak memancing mereka pergi, akan ada masalah saat Haodong keluar. Murong Jinghong berkata dengan cemas, saya melihat Haodong memuntahkan darah, kami tidak tahu apakah lukanya serius, apakah nyawanya dalam bahaya. Yun Qianqian berkata, dia seharusnya baik-baik saja, keterampilan medisnya sangat bagus, tidak ada yang akan mengganggu pemulihannya di sana, dia akan segera pulih dari cederanya. Luo Dongqing bingung. Dia bertanya, apa yang kamu bicarakan, mengapa aku tidak bisa mengerti apa yang kamu katakan? Baguslah kalau kamu tidak mengerti. Penyihir kecil tentu tidak akan membocorkan rahasia kakeknya Qin Haodong. Dia berkata, saat kita sedang berbicara, kamu tidak boleh menyela.
Dasar gadis jahat, beraninya kau. Luo Dongqing menatap tajam ke arah penyihir kecil. Kemudian, dia berkata kepada Tu Jiao Jiao dan yang lainnya, kalian tahu kemana anak itu pergi, kan? Gadis-gadis itu tidak berkata apa-apa dan hanya menganggukkan kepala. Dia berkata lagi, baiklah, karena dia tidak dalam bahaya, mari kita kembali ke Akademi Kura-Kura terlebih dahulu. Si penyihir kecil berteriak, tidak, kita belum menemukan adik kecilku, bagaimana kita bisa kembali? Luo Dongqing berkata dengan marah, menurutmu, apakah mereka akan membiarkannya begitu saja jika mereka tidak dapat menemukannya? Orang-orang itu pasti akan memata-matai kita, jika kamu pergi dan menemuinya sekarang, kamu tidak hanya tidak akan membantu, tetapi kamu juga akan membahayakannya. Si penyihir kecil ingin membalas, tetapi dia merasa kata-kata kakeknya kedengarannya cukup masuk akal. Tu Jiao Jiao berkata, pimpinan benar, tidak ada yang bisa kita lakukan di sini, sebaliknya, kita akan membuatnya lebih mudah ditemukan oleh pihak lain, mari kita kembali ke Akademi Kura-Kura terlebih dahulu. Setelah semua orang mengambil keputusan, Murong Jinghong berkata kepada He Ziwei, Nona He, pada saat ini, kita harus kembali ke Kerajaan Kura-Kura terlebih dahulu. He Ziwei bertanya dengan cemas, bisakah kau memberitahuku di mana dia? Murong Jinghong berkata, maaf, aku tidak bisa melakukan itu, bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak akan bisa menemukannya, kamu hanya perlu tahu bahwa dia aman sekarang. Baiklah, sampai jumpa lagi lain waktu. Meskipun He Ziwei khawatir tentang Qin Haodong, dia tidak punya pilihan selain mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Dia akan kembali ke rumah jenderal. Luo Dongqing terbang ke arah Akademi Kura-Kura bersama murid-muridnya. Qin Haodong pingsan begitu memasuki pagoda 7 tingkat. Serangan telapak tangan dari seorang master di tahap alam penyelesaian agung sangat kuat. Meskipun hanya angin dari serangan telapak tangan ini yang mengenai punggungnya, itu juga menyebabkannya mengalami cedera internal yang sangat serius. Jika telapak tangan Li Tianquo mengenai punggungnya secara langsung, dia pasti sudah mati sekarang. Setelah waktu yang lama, dia perlahan membuka matanya dan menemukan bahwa dia sedang berbaring di pagoda, sementara Niu Cuihua duduk dengan tenang di sampingnya. Saat ini, Niu Cuihua tampaknya sudah pulih dari luka-lukanya. Wajahnya yang cantik bersih. Rambutnya disisir dengan hati-hati. Dia tampak sangat cantik. Namun, Qin Haodong terkejut saat melihatnya. Itu karena sepertinya ada sesuatu yang berbeda pada Niu Cuihua. Tubuhnya memancarkan momentum yang kuat dan matanya waspada. Kamu sudah bangun. Niu Cuihua menatapnya dengan pandangan aneh dan berkata. Qin Haodong bergerak sedikit. Ia merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Luka di dalam tubuhnya belum sembuh. Niu Cuihua menatapnya dengan tatapan main-main dan berkata, suamiku, kapan kamu akan menikah denganku? Melihat matanya, hati Qin Haodong mencelos. Dia berseru, apakah ingatanmu sudah pulih? Pada saat yang sama, dia juga menyadari apa yang sedang terjadi. Di akhir pertempuran, dia telah menelan bunga hijau dari rumput penyelamat roh, yang telah menyembuhkan rohnya yang rusak dan membantunya mendapatkan kembali ingatannya. Niu Cuihua berkata, aku tidak menyangka kau begitu pandai berakting, kau bilang aku istrimu dan kau suamiku, lagi pula, kau memanfaatkanku, apa kau pikir aku harus membunuhmu sekarang? Setelah itu, momentum yang dipancarkannya menjadi lebih kuat dan dia kembali menjadi tetua pertama Sekte Raja Hantu. Qin Haodong terkejut. Apa yang dikhawatirkannya ternyata benar-benar terjadi. Dia segera mengalirkan ki sejati di tubuhnya. Sayangnya, luka dalam tubuhnya belum sembuh. Dia memuntahkan seteguk darah lagi karena dia mencoba mengalirkan ki aslinya. Melihatnya memuntahkan darah, Niu Cuihua segera berkata dengan khawatir, suamiku, kamu baik-baik saja, aku hanya bercanda, beristirahatlah dengan baik, jangan memperparah luka dalammu. Ah, bercanda. Qin Haodong menyeka darah dari sudut mulutnya, menatapnya dengan heran, dan berkata, kamu belum mendapatkan kembali ingatanmu. Niu Cuihua membantunya berbaring perlahan dan kemudian berkata, ingatanku sudah pulih, aku ingat kamu ditangkap olehku dari kerajaan Kura-Kura, awalnya aku ingin mendapatkan metode untuk meningkatkan kultivasiku dengan cepat, tetapi jiwaku telah dirusak olehmu. Qin Haodong berkata dengan heran, lalu, kamu masih. Dalam hatinya, dia telah berpura-pura menjadi suaminya selama ini dan telah menciumnya beberapa kali. Secara umum, tetua pertama seharusnya marah besar dan akan membunuhnya. Namun, tampaknya itu tidak terjadi sekarang. Niu Cuihua menghela napas dan duduk di sebelahnya. Meskipun ingatanku tentang masa lalu telah kembali, aku masih ingat saat-saat bersamamu. Dulu aku pasti akan membunuhmu, tapi sekarang. Pada titik ini, dia menoleh untuk melihat Qin Haodong. Apakah kamu mencintaiku atau tidak? Qin Haodong tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk sementara waktu. Dia tidak tahu perasaan seperti apa yang dia miliki terhadap Niu Cuihua. Kamu bisa mengabaikan nyawamu sendiri demi aku di saat yang genting, bahkan jika kamu tidak menjawab pertanyaan ini, aku sudah tahu jawabannya.
Senyum aneh muncul di wajah Niu Cuihua. Nasib membodohi orang. Hubungan antara kita tidak akan diterima oleh orang-orang karena aku dari Sekte Raja Hantu dan kamu dari Akademi Kura-Kura. Dulu aku selalu berpikir bahwa aku tidak akan jatuh cinta pada pria manapun, namun, setelah bertemu denganmu, aku benar-benar jatuh cinta padamu, meskipun ingatanku sudah pulih sekarang, ada beberapa hal yang tidak dapat diubah. Entah aku mengakuinya atau tidak, entah aku punya ingatan sebelumnya atau tidak, kamu adalah satu-satunya pria yang pernah kupanggil suami, satu-satunya pria yang pernah kucium, dan satu-satunya pria yang pernah kucintai. Terlebih lagi, aku masih mencintaimu sekarang. Qin Haodong mendengarkan dengan tenang. Rasa cinta yang kuat muncul di hatinya. Dia menyadari bahwa dia juga telah jatuh cinta pada wanita ini. Namun, cintanya telah ditekan oleh rasa takutnya terhadap tetua pertama Sekte Raja Hantu. Jadi, dia belum menyadari cintanya padanya sampai saat itu. Niu Cuihua menatapnya lagi dan berkata, ada tradisi di kampung halamanku bahwa wanita tidak akan pernah menikah lagi. Mereka tidak akan pernah jatuh cinta dengan dua pria dalam hidup mereka. Sekarang aku punya dua pilihan, membunuhmu, atau membiarkanmu menjadi suamiku, menurutmu apa yang akan kulakukan? Qin Haodong berkata, karena kamu sudah mengatakannya, kurasa kamu sudah mengambil keputusan. Kamu memiliki lebih banyak wanita dan sangat memahami pikiran seorang gadis. Niu Cuihua mengulurkan tangan dan menyentuh pipinya dan berkata, menghadapi orang-orang dari Akademi Naga dan yang lainnya, aku rela mati untukmu. Meskipun aku mengingat kenangan masa lalu, aku akan tetap mati untukmu, kau tetap orang yang paling aku cintai, bagaimana mungkin aku membunuhmu? Kalau begitu, aku hanya bisa membiarkanmu menjadi suamiku, sayangnya, kesehatanmu sangat buruk sekarang, cepatlah pulih. Maksudmu, selama lukaku sembuh, kita bisa. Niu Cuihua tersipu dan berkata, kamu menolakku saat aku siap tidur denganmu terakhir kali, aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Qin Haodong memegang tangannya dan berkata, aku takut kamu akan menyesal dan membunuhku setelah ingatanmu kembali. Niu Cuihua berkata, sekarang kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk merasa menyesal. Setelah itu, mereka bersama-sama memulihkan diri di pagoda. 3 hari kemudian, luka-luka di tubuh mereka sembuh total. Qin Haodong memegang tangan Niu Cuihua dan berkata, apakah menurutmu orang-orang itu masih menunggu di luar? Meskipun 3 hari telah berlalu, dia tidak berani keluar sesuka hati. Jika dia jatuh ke tangan Li Tianxiong dan yang lainnya lagi, dia tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Aku tidak peduli dengan mereka. Pokoknya, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi, kata Niu Cuihua sambil menekan Qin Haodong di bawah tubuhnya. Tidak peduli apa yang terjadi di luar atau di masa depan, aku ingin kamu menjadi suamiku yang sebenarnya sekarang. Kalau tidak, aku akan menderita kerugian besar jika kau melarikan diri lagi suatu hari nanti, meskipun aku punya suami, aku bukanlah wanita sejati. Setelah itu, dia melambaikan tangannya. Tak lama kemudian, mereka berdua telanjang. Lalu, mereka. Setelah waktu yang lama, di pagoda, Qin Haodong memeluk Niu Cuihua erat-erat. Ngomong-ngomong, kamu belum memberitahuku namamu. Niu Cuihua bersandar di dadanya dan berkata, kamu sudah memberiku nama, Niu Cuihua. Itu bukan nama yang bagus, ya, nama itu agak kuno dan tidak cocok untukmu, siapa namamu sebelumnya? Qin Haodong hanya mengucapkan nama ini dengan santai saat itu dan untuk bersenang-senang. Dia tidak menyangka bahwa tetua pertama Sekte Raja Hantu akan menjadi wanitanya. Niu Cuihua berkata, menurutku nama ini sangat bagus, nama ini punya arti khusus bagi kami, aku tidak akan mengubahnya, Niu Cuihua adalah namaku. Baiklah. Qin Haodong berkata tanpa daya. Apa yang akan kamu lakukan, apakah kamu akan kembali ke Sekte Raja Hantu di masa depan? Niu Cuihua berkata, mengapa kau bertanya, apakah kau mencoba menyingkirkanku, kau sudah bosan padaku? Qin Haodong berkata, tidak, aku hanya khawatir identitasmu akan memengaruhi hubungan kita. Tentu saja, kata Niu Cuihua. Aku khawatir kakakku tidak akan menyetujui pernikahan kita. Qin Haodong berkata, hentikan, kamu tidak punya saudara laki-laki, aku yang mengarangnya. Niu Cuihua mengangkat kepalanya, menatapnya dengan jenaka dan berkata, kau benar, aku memang punya saudara laki-laki, Li Tianxing, Master Sekte dari Sekte Raja Hantu. Bab 990 Mimpi Menjadi Kenyataan. Berita ini, bagaikan guntur dari surga ke-9, membuat Qin Haodong tercengang. Butuh waktu lama baginya untuk tersadar. Ah, apa kamu serius? Niu Cuihua berkata, tentu saja itu benar, kalau tidak, bagaimana menurutmu aku bisa menjadi tetua pertama Sekte Raja Hantu? Kamu adalah tetua pertama karena kultivasimu tinggi. Niu Cuihua menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam hal kultivasi, tetua kedua dan tetua ketiga lebih tinggi dariku, alasan mengapa aku berada di peringkat pertama adalah karena kakakku adalah Master Sekte.
Apakah dia akan menyetujui pernikahan kita? Bagaimana menurutmu? Tentu saja tidak. Qin Haodong terdiam. Dia tidak menyangka bahwa cerita yang dia buat dengan santai akan menjadi kenyataan pada akhirnya. Tetua pertama Sekte Raja Hantu memang telah menjadi istrinya, dan dia benar-benar memiliki saudara lelaki yang kuat yang tidak menyetujui pernikahan itu. Pada saat yang sama, dia juga mengerti mengapa Niu Chuihua masih bisa semurni bunga teratai di tempat seperti Sekte Raja Hantu. Ternyata dia memiliki pendukung yang begitu kuat. Melihat ekspresi terkejut dan tak berdayanya, Niu Chuihua tersenyum dan berkata, "Kau tidak perlu khawatir. Dulu aku adalah tetua pertama Sekte Raja Hantu karena aku tidak punya pekerjaan dan ingin mengikuti kakakku untuk bermain-main. Sekarang kamu adalah suamiku, aku tidak ingin menjadi tetua pertama Sekte Raja Hantu lagi, aku akan pergi kemanapun kamu pergi di masa depan." Qin Haodong menenangkan diri dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu tidak takut aku akan menjualmu?" Niu Chuihua mencium pipinya. "Kau mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku, apa kau akan melakukan itu?" "Tidak, aku tidak akan melakukannya." Qin Haodong memeluknya dan berkata, "Tetapi kamu harus mengubah penampilanmu, pada saat yang sama, kamu tidak dapat lagi menggunakan cakar hantu Netherworld dari Sekte Raja Hantu, jika tidak, identitasmu akan mudah ditemukan oleh orang lain." Sangat memalukan baginya untuk tetap bersama dengan tetua pertama Sekte Raja Hantu. Hal ini tidak boleh diketahui oleh orang-orang dari 4 kerajaan, juga tidak boleh diketahui oleh Sekte Raja Hantu. Jika tidak, dia akan berada dalam masalah yang tak ada habisnya. Niu Chuihua berkata, "Tentu, aku akan mendengarkan apapun yang kamu katakan." "Benarkah? Kalau begitu mari kita coba posisi yang sulit, seperti split." Setelah itu, Qin Haodong membalikkan badan dan menekan Niu Chuihua di bawah tubuhnya. Sekali lagi, mereka mulai melakukan sesuatu yang tak terlukiskan. Pada hari-hari berikutnya, Qin Haodong memilih beberapa gerakan bela diri yang cocok untuk Niu Chuihua dan mengajarkannya. Ketika mereka tidak memiliki kegiatan, mereka akan melakukan sesuatu yang mereka sukai, seperti bercinta. Masa-masa indah selalu berlalu dengan cepat. Seminggu berlalu dalam sekejap mata. Qin Haodong berkata, "Saya rasa orang-orang itu tidak akan selalu ada di sana, mereka seharusnya sudah pergi, ayo kita keluar dan memeriksanya." Niu Chuihua memeluk lehernya dan berkata dengan enggan, "Mengapa kamu terburu-buru untuk keluar?" Qin Haodong berkata, "Apakah kamu tidak ingin segera keluar, apakah kamu tidak merasa bosan tinggal di sini selama berhari-hari?" "Aku tidak akan pernah bosan denganmu," kata Niu Chuihua. "Aku tidak ingin keluar, jika kita keluar, kamu tidak akan menjadi milikku saja." "Jangan khawatir, kamu adalah istriku kemanapun kita pergi," kata Qin Haodong. "Masih banyak hal yang harus kulakukan, kita harus pergi keluar pada akhirnya." "Baiklah, aku akan mendengarkanmu, sebelum kita pergi dari sini, mari kita lakukan itu lagi," kata Niu Chuihua dan mendorong Qin Haodong ke tanah lagi. 2 jam kemudian, 2 sosok tiba-tiba muncul di malam yang sunyi. Mereka adalah Qin Haodong dan Niu Chuihua, yang telah bersembunyi di pagoda 7 tingkat selama berhari-hari. Begitu mereka muncul, mereka langsung waspada. Qin Haodong mengeluarkan spiritnya yang kuat dan mengamati sekeliling dengan saksama. Tak lama kemudian, dia mendapati semuanya tenang dan tidak ada orang dari 4 kerajaan yang berjaga. Sepertinya mereka sudah pergi. Niu Chuihua menghela napas lega. Meskipun kultivasinya tinggi, dia tidak dapat mengalahkan 3 master di tahap Grand Completion Realm pada saat yang sama. "Suamiku, ayo kita tinggalkan tempat ini juga." Qin Haodong berkata, "Karena mereka sudah pergi, kita tidak perlu terburu-buru." Niu Chuihua melingkarkan lengannya di lehernya dan berkata, "Apa yang akan kau lakukan? Kau ingin melakukan hal itu padaku di sini." Qin Haodong tidak bisa berkata apa-apa. Sejak wanita ini mengalami hubungan seks, dia menjadi kecanduan. "Kerajaan Rosevins telah memberi kita pukulan telak kali ini, kita harus membalas dendam." "Suamiku, aku akan mendengarkanmu, menurutmu apa yang harus kita lakukan, membunuh Raja Kerajaan Rosevins. Kita tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dengan membunuhnya. Tidak perlu mengambil risiko sebesar itu," kata Qin Haodong. "Karena kita sudah sampai di mata air roh burung Rosevins, kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk berkultivasi di sini." Niu Chuihua berkata, "Suamiku, kurasa kita tidak akan berhasil, mata air roh burung kenari dijaga ketat. Begitu terjadi perubahan dalam ki spiritual di sini, itu akan segera menarik para penguasa kerajaan Rosevins. Dengan begitu, kita tidak hanya tidak dapat menyerap ki spiritual apapun, tetapi kita juga akan berada dalam bahaya." "Tidak apa-apa, aku sudah memikirkan caranya, kau ikut saja denganku." Niu Chuihua berkata, "Baiklah, itu terserah padamu." Qin Haodong membawa Niu Chuihua ke tempat tersembunyi di dekatnya. Pertama, mereka menyamar dan berganti pakaian. Bahkan jika mereka bertemu penyihir kecil dan yang lainnya, mereka tidak akan dikenali.
Ketika semuanya telah siap, mereka diam-diam mendekati arah mata air spiritual Rosevins. Sasaran Qin Haodong kali ini bukanlah mata air spiritual kecil dari mata air spiritual Rosevins, tetapi mata air utama. Dia ingin melihat seberapa besar kultivasinya akan meningkat setelah menyerap ki spiritual dari mata air utama. Seperti yang dikatakan Niu Cuihua, semakin dekat mereka ke sumber air spiritual, semakin banyak pula penjaga di sana. Namun, kultivasi prajurit biasa ini jauh lebih rendah daripada mereka dan mereka tidak dapat mendeteksinya. Segera, mereka semakin dekat ke mata air roh Rosevins. Mata air roh Rosevins adalah salah satu dari 4 mata air roh di benua Lingwu. Bahkan dari jarak beberapa mil, mereka sudah bisa merasakan bahwa ki roh sangat padat. Ketika mereka mencapai pusat mata air roh, ki roh begitu padat sehingga hampir bisa dirasakan. Dia dapat menyerap ki spiritual ke dalam tubuhnya dengan satu tarikan napas. Sesampainya di tepi mata air utama, mereka berdua berdiri diam. Tidak ada penjaga di sini. Suasana sunyi di mana-mana. Di hadapan mereka, terdapat sebuah kolam spiritual yang sangat besar, dengan radius ratusan meter persegi. Di dalamnya terdapat air spiritual yang terkondensasi dari ki spiritual murni, bukan air biasa. Kolam spiritual itu tampak seperti sepotong batu giok besar dari kejauhan, yang sangat indah. Qin Haodong segera menekan keinginannya untuk berkultivasi. Dia mengeluarkan bendera formasi dari cincin penyimpanannya dan mulai membentuk formasi di sekitar mata air roh Rosevins. Dalam waktu singkat, sebuah pantom magic field yang besar berhasil didirikan olehnya. Lapangan sihir hantu ini sepenuhnya mencerminkan lingkungan mata air roh Rosevins. Bahkan jika semua ki roh dari mata air utama diserap oleh Qin Haodong dan Niu Cuihua, lingkungan di sekitar mata air utama masih tampak sama seperti sebelumnya dari luar. Oleh karena itu, para penjaga di sini tidak akan tahu bahwa mereka sedang berkultivasi di sini. Setelah semuanya selesai, Qin Haodong menggandeng tangan Niu Cuihua dan terbang ke kolam spiritual. Kemudian, mereka duduk bersila dan mulai berkultivasi. Dengan pengoperasian ki sejati kayu hijau, ki spiritual di sekitarnya tampaknya telah menemukan jalan keluar dan dengan cepat mengalir ke tubuhnya seperti sungai yang mengalir ke laut. Kecepatan kultivasinya ribuan kali lebih cepat dari biasanya. Terlebih lagi, ki spiritual di sini sangat melimpah seolah tidak akan pernah habis. Di sisi lain, Niu Cuihua juga memasuki tahap kultivasi. Kultivasinya hanya selangkah lagi dari tahap tengah alam penyelesaian agung. Dia yakin bahwa dia akan dapat segera menerobos dengan bantuan ki spiritual di sini. Seiring berjalannya waktu, momentum Qin Haodong semakin kuat dan kuat. Dengan suara renyah di tubuhnya, ia menerobos ke tahap akhir alam kombinasi. Ini sudah merupakan peningkatan yang luar biasa bagi orang biasa. Namun, dia bukan orang biasa. Dia tidak berhenti sama sekali dan terus menyesuaikan ki asli dalam tubuhnya untuk mencoba dan menerobos ke tahap akhir alam kombinasi. Keduanya fokus pada kultivasi mereka, jadi mereka tidak menyadari perubahan di kolam spiritual. Jika ada orang yang berdiri di dekatnya saat ini, mereka akan terkejut dengan apa yang terjadi. Di dalam kolam spiritual, air spiritual yang dikentalkan oleh ki spiritual sebenarnya berkurang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. 1 mm, 2 mm, 1 cm, 2 cm, 1 inci, 2 inci, saat mereka menyerap dalam jangka waktu lebih lama, air spiritual yang tersisa di kolam menjadi semakin sedikit. Dengan berkurangnya air spiritual, ki spiritual di sekitar mata air spiritual Rosevins berangsur-angsur menipis. Namun, karena medan sihir hantu, orang-orang di luar tidak akan menyadari adanya perubahan dan hanya akan melihat bahwa ki spiritual masih melimpah seperti sebelumnya. 2 kilometer jauhnya dari Rosevins Spiritual Spring, ada sebuah bangunan bambu yang dibangun di atas gundukan kecil. Di dalam bangunan bambu, seorang jenderal berusia 40-an atau 50-an sedang duduk bersila dan berkultivasi. Dia adalah Yuan Shu, yang bertugas menjaga mata air roh burung Rosevins. Menjaga mata air roh Rosevins jelas merupakan pekerjaan yang bagus. Biasanya, dia tidak melakukan apapun di sini dan dapat berkultivasi dengan tenang. Selain itu, ki roh di sini kaya, jadi kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat sejak dia datang ke sini. Yuan Shu mendapat pekerjaan yang patut dibanggakan karena hubungannya dengan ratu. Dia telah mencapai tahap akhir alam kombinasi. Selama dia terus berkultivasi selama beberapa waktu, dia dapat sepenuhnya menembus hambatan alam penyelesaian agung. Mata air roh Rosevins sangatlah penting bagi kerajaan Rosevins. Alasan mengapa hanya seorang jenderal di tahap alam kombinasi yang berjaga di sini adalah karena mata air roh tersebut memiliki karakteristiknya sendiri. Begitu terjadi perubahan dalam ki spiritual, jenderal ini akan segera merasakannya. Kemudian, sejumlah besar master akan bergegas datang sesegera mungkin. Yuan Shu sedang fokus pada kultivasinya. Tiba-tiba, dia merasa bahwa kepadatan ki spiritualnya tampaknya telah berkurang banyak, dan kecepatan kultivasinya tidak secepat biasanya.
Apa yang terjadi? Apakah aku dalam kondisi buruk hari ini? Dia menggelengkan kepalanya dan berhenti berkultivasi. Kemudian, dia mulai berpatroli di luar. Ia berjalan di sekitar mata air rohani Rosevins dan mendapati bahwa semuanya sama seperti biasanya. Namun, entah mengapa, ia punya firasat buruk tentang hal ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Dengan keraguan di hatinya, dia terus berkeliaran. Menjadi penjaga mata air roh Rosevins adalah pekerjaan yang baik, tetapi pada saat yang sama, dia memikul tanggung jawab penting. Jika sesuatu yang buruk terjadi di sini, kepalanya akan dipenggal oleh raja. Setelah berjalan-jalan beberapa kali, hatinya tiba-tiba hancur. Itu karena dia akhirnya tahu apa masalahnya. Dulu, saat ia berdiri di tepi kolam spiritual, ki spiritual akan mengalir deras ke dalam tubuhnya meskipun ia tidak berkultivasi. Namun hari ini, ia tidak merasakan hal itu. Energi spiritual di sekitarnya tampak padat, tetapi itu semua hanyalah ilusi. Faktanya, energi spiritual jauh lebih tipis dari sebelumnya. Oh, tidak, ada yang salah dengan mata air spiritual, seseorang telah mendirikan Phantom Magic Field. Sebagai yang terkuat di tahap akhir alam kombinasi, kemampuan analisisnya tentu tidak lemah. Dia segera mengeluarkan anak panah bersiul khusus dari cincin penyimpanannya dan menembakkannya ke langit. Setelah anak panah bersiul itu melayang ke udara, terdengar bunyi retakan, disusul oleh cahaya menyilaukan yang menerangi separuh langit. Di kolam spiritual, Qin Haodong menyerap ki spiritual. Ada suara renyah lain di tubuhnya. Dia akhirnya berhasil menembus tahap akhir alam kombinasi. Pada saat yang sama, sebuah momentum kuat tiba-tiba menyebar di sampingnya. Dia membuka matanya dan melihat ke samping. Dia melihat bahwa momentum Niu Cuihua semakin kuat. Tampaknya dia telah menembus tahap tengah Grand Completion Realm. Qin Haodong sangat gembira. Dia telah meningkat 2 level. Niu Cuihua telah meningkat 1 level. Tampaknya perjalanan ini sepadan. Pada saat yang sama, ia juga menemukan bahwa ki spiritual di sini jauh lebih tipis daripada sebelumnya. Menatap dasar kolam, ia mendapati bahwa air spiritual yang tersisa hanya setinggi 1 kaki, tinggal selangkah lagi mengering. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Konsumsi ki spiritual benar-benar besar ketika mereka berkultivasi bersama. Dia tentu saja mengerti bahwa, membunuh angsa yang bertelur emas, tidaklah baik. Dia tidak bisa menghancurkan mata air spiritual ini dengan egois. Terlebih lagi, air spiritual yang tersisa tidak cukup baginya untuk menerobos ke tahap alam penyelesaian agung. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.